Halo Sobat Gini Hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Di video kali ini gue ingin memberikan informasi, sebenarnya informasi yang sudah lama pernah gue buat, itu tentang basic pertanyaan tentang kegiatan airsoft gun. Kenapa gue ulang lagi? Karena memang banyak juga dari teman-teman yang baru saja bergabung di hobi kita, hobi airsoft gun, yang memang belum tahu nih, harus bagaimana, harus kemana, caranya bagaimana. Ini gue ingin sampaikan lagi dengan update yang terbaru di tahun 2024. Buat teman-teman yang sudah lama bergabung dan nonton video ini ingin skip silakan, tapi kalau ingin membantu, memberikan komen, masukan, apabila ada salah-salah kata dari gue juga silakan. Mari kita berikan dukungan buat teman-teman yang baru bergabung di airsoft gun, supaya mereka lebih terarah dan mengikuti apa yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya, gitu. Jadi selama 3 bulan itu kita sempat vakum. Itu banyak tuh teman-teman yang DM di Instagram kita, di komen YouTube, ya kan, di Facebook, nanyain, Bang kapan muncul lagi, Bang kapan tayang lagi. Itu kan artinya ya syukur, alhamdulillah teman-teman masih menantikan tayangan-tayangan ada di SGH, ya kan. Mungkin itu yang membuat kita jadi semangat untuk kita kembali lagi untuk syuting, memberikan informasi-informasi yang berkaitan sama kegiatan airsoft gun. Nah, apa sih yang mendorong gue membuat video seperti ini lagi? Jadi ketika kita kembali ke toko, banyak sekali orang-orangnya yang belanja unit airsoft gun di toko nih, ya kan. Namun yang gue lihat di situ adalah sepertinya memang orang-orang yang datang ke toko itulah orang-orang yang memang notabene bukan dari komunitas atau teman-teman airsoft gun yang sudah mengerti lah ya tentang apa itu airsoft gun. Mereka itu datang mungkin karena memang ingin membeli unit airsoft gun, ya kan, belum tahu harus bagaimana, arahnya kemana, cara bergabungnya kemana. Karena gue pernah ngobrol dengan mereka, ya cuma pengen beli aja, gitu kan. Yang gue khawatirin memang takutnya kalau nggak kita arahkan, kita coba diskusi, takutnya mereka jadi bingung nih mau kemana nih. Ujung-ujungnya malah takutnya menyalahgunakan lah, seperti itu. Kepolisian Polda Metro Jaya menegaskan akan memberikan sanksi hukum bagi para pengguna senjata airsoft gun yang dipergunakan di luar kegiatan olahraga. Penggunaan senjata airsoft gun di luar kegiatan akan dipersamakan dengan senjata api. Kasubdit Senjata dan Bahan Peledak Polda Metro Jaya AKBP Suparmin menjelaskan airsoft gun bukan merupakan senjata api. Namun apabila pemakaiannya dilakukan di luar kegiatan olahraga, maka pihak kepolisian akan menindak pemakai dan dipersamakan dengan senjata api. Airsoft gun itu hanya dibolehkan untuk senjata olahraga. Nah, itu yang mungkin ada menjadi subscriber di Sobat Gini Hari yang juga bertanya akhirnya di kolom komentar YouTube nih, di beberapa video-video sebelumnya. Ya mungkin ini adalah orang-orang yang tertarik untuk mendalami kegiatan airsoft gun gitu, teman-teman. Jadi ya kita bantu teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat di video gua sebelumnya nih, di 3 atau 2 video sebelumnya tentang kegiatan airsoft gun di acara Balabirawa event Milsim, itu kan kalau teman-teman lihat itu sebegitu antusiasnya mereka itu mengikuti atau mencintai atau memahami aturan-aturan yang sudah diciptakan oleh teman-teman terdahulu dengan pihak-pihak terkait, itu kepolisian, agar hobi ini jadi hobi yang legal dan mengasihkan gitu loh. Jadi yang nyaman buat bermain, bisa kemana-mana. Silakan teman-teman lihat, judulnya itu adalah Fraksi Militer Camp Event Balabirawa. Bayangkan di situ teman-teman bisa bawa unit airsoft gun secara nyaman, aman ke pesawat, ke kereta, ke travel tanpa harus was-was. Santo Gining dari Medan. Dari Medan. Iya. Nih,
yang menjadi pertanyaan utama ya, ini kan banyak teman-teman kita yang kan selalu nge-review di toko nih Om. Banyak orang-orang yang baru ikut klub airsoft kan, atau baru ikut bergabung. Dari Medan, Om kan naik pesawat. Naik pesawat dong. Gimana tuh Om bisa naik pesawat airsoft? Lah tinggal naik doang Om. Oh gitu. Iya. Itu bagaimana? Kok bisa naik pesawat tuh airsoft gun? Airsoft gun itu kita sama-sama tahu ya, hari ini airsoft gun itu sudah resmi legal di KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Rekemo itu olahraga masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia. Artinya nasional kita sudah masuk, terkhusus dari ABU dan teman-teman yang lain-lainnya, ya kan 4 induk lainnya. Nah jadi hari ini dengan legalitas itu kita difasilitasi nih sama negara, termasuk transportasi udara. Nah jadi nggak susah sih, kemarin kita cuma minta surat jalan aja, atau surat jalan itu gini bentuknya, memberi keterangan bahwasanya kita ada kegiatan nih di Jakarta gitu. Nah kebetulan anak Medan ikut, nah jadi kita tunjukin surat itu, nama yang berangkat siapa, nomor KTP-nya berapa, sama ya itu aja sih, nama sama nomor KTP doang, kan gitu tuh. Nah ada data KTP kita kasih tuh. Nah jadi kuncinya waktu masuk, sebelum masuk bandara kita ketemu sama absek dulu kan biasanya di depan tuh. Nah kita tinggal bilang aja sama abseknya bahwasanya ini tuh kapten seat, atau biasanya kode itu C-seat atau C-kit, istilahnya mereka tuh. Masuk, dia tanya ini senjata api kah atau apa misalnya kan, kita bilang aja ini tuh airsoft gun. Nah biasanya absek seluruh Indonesia tuh udah tahu kalau airsoft gun itu adalah alat olahraga untuk olahraga masyarakat. Berarti keuntungan orang-orang ikut klub itu seperti ini Om ya? Seperti ini. Nah dasarnya Om harus dia berinduk, ada induknya. Tim berinduk gitu ya? Iya, timnya harus berinduk ke salah satu induk inorga. Nah jadi yang istimewanya lagi nih untuk airsoft gun itu adalah kita penumpang prioritas. Oh gitu? Iya, jadi gitu masuk, misalnya panjang nih antrian nih ya, ada 20 orang misalnya, kita gitu masuk, kita dianterin dulu nih ke depan, bahwasanya kita prioritas, kita dikasih boarding pass duluan. Kenapa bisa begitu? Nah ini ingin gua sampaikan buat teman-teman yang baru saja bergabung di hobi airsoft gun dan bergabung di channel Selamat Dini Hari. Semoga apa yang ingin gue sampaikan itu menjadi sesuatu yang berguna buat teman-teman dan akhirnya bergabung sama tim airsoft gun yang ada. Jadi terkhusus buat teman-teman kita yang baru bergabung di channel Selamat Dini Hari dan baru punya unit airsoft gun beli di toko, Anda tepat nonton video ini. Jadi kenapa diperlukannya surat-surat ketika teman-teman beli di toko, sebegitu pentingnya pakai surat, grafir segala macam gitu kan. Ya ini sebenarnya kalau kita tarik mundur ke cerita-cerita yang dulu adalah memang untuk memberikan kenyamanan bagi para penggunanya dan memang menjadi suatu pengawasan tersendiri terhadap unit airsoft gun karena kemiripannya dengan unit aslinya, sehingga harus adanya dikeluarkan Perpol nomor 2018 nomor 5. Itu dibuat tahun 2018 ya tentunya ya, yang mengatur tentang kepemilikan unit airsoft gun, pengawasan sampai dari mulai bermain, ya kan, kalau datang ke servis harus bagaimana, mau servis gimana, cara bawanya gimana, sudah diatur di situ. Gimana kita bisa tahu, ya kan, untuk bisa mendalami lagi ya, teman-teman setelah membeli unit airsoft gun di toko yang resmi, ingat ya, toko resmi itu adalah toko yang menjual unit airsoft gun itu dengan surat-surat. Seperti misalnya ada grafirnya nih, di bodi unit airsoft gun itu ada bodinya, ada grafirnya, di mana grafir itu adalah nomor pendataan diri kita yang ada di kepolisian lah, pihak-pihak terkait lah. Jadi kayak kita STNK lah, kalau lu misalnya nomor lu 003 atas nama Budi. Nah, ternyata di 003 itu sudah ada namanya Budi di pihak-pihak yang sudah memang ditunjuk untuk mengurusi kegiatan airsoft gun. Jadi jangan sampai menyalahgunakan teman-teman. Perlunya adalah itu, ya kan. Lalu kenapa juga diperlukannya seperti
perpanjangan ya kan. Jadi kalau lu beli unit airsoft gun itu nanti sepertinya akan ada surat kepemilikan unit airsoft gun atau disingkatnya SIPA. Ya kan? Dan itu juga harus berbayar setiap tahunnya. Sama seperti kendaraan bermotor. Jumlahnya kalau nggak salah sekitar 250. Ini buat teman-teman yang lebih tahu, silakan komen di kolom komentar dengan cara yang baik. Apapun apabila ada kesalahan cara ucap gua, silakan ditambahkan. Jadi ya seperti itu. Kenapa sedemikian rupa ada peraturannya? Ya memang dulunya memang ada banyak penyalahgunaan sehingga dibuat peraturan yang agar kita itu bisa lebih hati-hati dalam menggunakannya. Nah, gimana cara kita bisa lebih tahu gitu kan? Kalau cuma tahu dong baca nih, lu nggak terus diskusi sama orang-orang yang sudah ngerti gitu kan? Ya kan bingung. Lu mau main kemana lagi? Lu mau nanya kemana lagi ya kan? Setelah lu punya nih, nembak-nembak di rumah, ya kan, nembak-nembak kaleng, kan bosen lama-lama ya. Nah, disarankan lu itu ikut bergabung ke tim-tim yang berorganisasi, di bawah naungan organisasi. Jadi gini teman-teman, kenapa harus demikian? Karena airsoft gun itu ya, kalau gua maknakan adalah kegiatan olahraga yang menyimulasikan kegiatan peperangan atau kegiatan menembak lah ya. Jadi itu adalah olahraga simulasi perang-perang lah. Simulasi menembak lah, seperti itulah kalau kata bahasa gampangnya, dengan menggunakan replika senjata yaitu airsoft gun gitu teman-teman. Nah, olahraga ini itu sudah berada dalam naungan Formi. Kalau nggak salah kepanjangannya adalah olahraga rekreasi lah. Di situ ada banyak, di Formi itu ada banyak ya, salah satunya ada airsoft gun, ada olahraga mungkin sepeda gunung, terus skateboard lah, yang gue tahu seperti itu. Nah, di Formi ini, itu bawahnya itu ada organisasi airsoft gun, teman-teman. Ada ABU, ada FAI, ada Porgasi, dan ada Inasok, teman-teman. Ya kan? Jadi, pusatnya itu adalah Formi. Lalu ke bawahnya ada 4 organisasi yang resmi di Indonesia. Bawahnya lagi tim-tim. Jadi, teman-teman, kalau sudah punya airsoft gun, segerakanlah mengikuti tim yang resmi ada di organisasi yang ada di Indonesia. Ya kan, bisa pilih salah satu, teman-teman. Misalnya lu ikut bergabung ke tim A, ya kan, lu tanya nih, di tim itu lu organisasinya apa, ya kan, nggak ada. Nah, itu bahaya, teman-teman. Pastikan tim yang kalian ikuti itu sudah bernaung di organisasi, ya kan, ada badannya, ada strukturnya. Jadi ada yang membina, menaungi dan memberikan apa ya, wawasan tentang apa itu airsoft gun gitu loh. Kita tuh dididik di situ. Ataupun kalau memang lu nggak mau bergabung sama tim, lu bisa ngumpulin teman-teman lu, ya kan, yang memang sepemikiran, lalu bikin klub, lalu daftarkan ke salah satu organisasi yang memang terdekat di tempat lu gitu kan. Organisasi ini sudah ada di seluruh Indonesia, ya kan, baik itu ABU, baik itu Porgasi, baik itu FAI ataupun Inasok. Beda sama Perbakin ya. Kalau Perbakin itu kan yang gue tahu itu tembak real steel ya. Jadi bukan airsoft gun. Airsoft gun itu ya tadi organisasinya cuma 4 gitu teman-teman. Kalau lu sudah ikut tim yang bernaung di organisasi, itu sangat dimudahkan teman-teman. Lu mau main ke pulau mana, lu pakai kapal, pakai pesawat, pakai travel, ketika ada pemeriksaan, lu hanya tunjukkan kartu anggota lu, timnya di mana, berorganisasi sama di mana itu, dan tunjukkan juga undangan resmi dari si penyelenggara, lu bisa lewat. Salah satu contohnya adalah di video gua yang di Balabirawa, teman-teman. Silakan lihat aja di situ. Intinya mereka itu dari Medan, ya kan? Dia itu udah di organisasi ABU, ya kan? Dia dapat undangan dari organisasi, dari penyelenggara. Nih, lu diundang buat main ke Jakarta. Suratnya di print ataupun di print dibawa sama si orang ini dari Medan, dan dia juga punya kartu anggota dari organisasinya. Bawa ke pesawat. Sampai di bandara cuma ngomong, "Ini apa? Airsoft gun." Mana suratnya? Surat undangannya dikasih, di situ kan ada kop surat organisasinya. Itu sudah langsung bisa naik ke kapal.
karena memang organisasi ini lewat Kormi juga sudah ada koordinasi lah dengan pihak-pihak transportasi lah. Emang kita diwadahi oleh negara teman-teman di bawah Kormi ini. Om dari mana Om? Di mana Om? Saya dari Dumai, Riau. Dumai Riau tuh teman-teman. Tadi dari Serang, Medan, sekarang dari Dumai Riau. Naik apa? Pesawat, cuman untuk sementara stay di Jakarta. Dari Jakarta, berangkat kemarin. Iya. Gampang tuh bawa unit. Oh, gampang sekarang. Karena kan sudah ada afiliasinya. Ya. Kita ada 4 ignore. Jadi udah aman sih. Udah aman ya. Kalau dulu memang kita was-was ya. Kalau sekarang udah aman, Om. Jadi tinggal Yang penting ngomong aja kalau ini airsoft gitu ya, Bang. Iya, airsoft. Yang penting ada grafir, ada undangan, ada surat jalan dari ignore, aman deh. Jadi sebegitu mudahnya kalau teman-teman bisa ikut ke tim yang sah, yang resmi gitu. Jangan jadi freelance lah. Dengan alasan apapun lu kalau nggak ikutin freelance, lu akan sulit untuk bisa bermain ke luar kota ataupun bahkan main di dalam kota sendiri gitu teman-teman. Kemudian kita akan ditanya, lu dari mana? Ya kan, lu kayak orang bingung karena lu nggak ada temen-temennya. Nah, teman-teman ini nih yang berafiliasi di misalnya di Abu ataupun di Purgasi, ketika lu pindah kota ke manapun, itu orangnya itu aja. Jadi lu udah langsung bisa membaur teman-teman. Bayangin kalau lu seorang freelance yang nggak punya tim, cuma datang sendiri ucuk-ucuk ya, lu kadang-kadang bingung mau ngobrol sama siapa ya, gue nggak kenal. Karena kan mereka punya grup-grup ya, grup dari mulai tim, grup dari mulai organisasi itu sudah ada. Jadi lu bisa ngobrol online, lalu ketika ketemu offline bisa seru-seru bareng. Lalu tentunya adalah pertanyaan sering ditanya yaitu adalah di mana sih Om belinya ini mainan ya kan? Nah, pentingnya kita itu tahu komunitas ya kan. Sebelum kita bergabung, itu kita bisa ngobrol lewat media-media sosial di online, ya kan, di Instagram. Lu cari aja tuh, baik di Facebook, misalnya komunitas Airsoft Gun Banten. Situ, itu kan biasanya mereka membuka kolom untuk tanya jawab. Jadi, kalau teman-teman bingung, pengen ikut teman masih bingung, bisa tanya-tanya dulu tuh. Cara gabungnya gimana, apa aja persyaratannya. Nah, biasanya kalau sudah bergabung, ya kan, dan lu belum punya unit Airsoft Gun, lu bisa nanya-nanya beli di mana, ya kan? Nanti juga akan diarahkan tuh belinya gimana, caranya gimana. Tapi pastikan teman-teman tuh beli di tempat-tempat yang resmi, yang legal, yang sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk urusan keamanannya lah ya. Jadi pastikan ketika lu beli, lu tanya, Bang ini resmi nggak? Caranya gimana caranya? Ya lihat aja di body tadi gue bilang, ada grafirnya atau enggak, ya kan? Kalau mereka yang jual tanpa grafir, sebaiknya cari tempat lain yang ada grafirnya teman-teman, gitu kan. Nah, ya banyak sih ada tapi paling enak kalau teman-teman mau beli, sebisa mungkin datang ke toko offline, jangan online, takutnya banyak penipuan kan. Ya, amit-amit, lu udah transfer duit gede, yang datang barang-barangnya nggak datang atau barangnya beda. Gue nggak tahu ya kalau di luar daerah, setahu gue sih banyak teman-teman kayak kemarin dari Medan ataupun dari Palembang tuh juga mereka beli di toko-toko yang sudah punya terkait dengan toko-toko yang dari Jakarta, importer di Jakarta yang mereka kasih ke daerah-daerah itu banyak kok gitu. Tapi intinya kalau lo mau beli Airsoft Gun, sebaiknya nanya-nanya dulu aja di klub-klub Airsoft Gun. Mereka pasti akan mengarahkan. Pastikan juga klubnya itu memang klub yang resmi ya, tadi gue bilang di awal, jangan klub yang asal bikin, karena memang ini memang tadi gue bilang unitnya memang unit yang mirip dengan real steel, jadi jangan sembarangan belinya agar lu juga mainnya nyaman. Di mana mainnya? Nah, ketika lu sudah beli Airsoft Gun dengan pengetahuan yang didapat dari teman-teman yang ada di klub, ya kan? Biasanya mereka ngajak tuh, yuk kita main tempat gua. Kalaupun lu beli duluan, lalu lu mencari tahu gimana apa itu Airsoft Gun, itu juga bisa kok. Ya kan, lu cari aja di Google, ya kan, tempat bermain Airsoft Gun yang dekat daerah lu, misalnya di daerah Bogor, itu nanti akan keluar tuh di Google tuh, ada di sini, ada di sono, ada di sini. Misalnya lu daerah Bogor, gue pengen main di daerah Cibinong, ya kan, cari, kalau misalnya ada, langsung cari kontak personnya.
Ya kan, gimana caranya gue bermain, gimana gue boleh ikut nggak? Kadang-kadang kalau yang memang belum punya unit airsoft gun, baru mau main juga, boleh datang tuh biasanya, datang dulu, ngeliat dulu. Itu banyak teman-teman, gue dulu sering main, banyak juga orang-orang yang ngeliat dulu tuh, lalu lama-lama dipinjemin unitnya, ya kan, lalu bisa main bareng, lama-lama kan ketagihan tuh, ya udah mereka beli, ya kan, pasti akan dibimbing kok sama mereka untuk membeli unit-unit yang resmi, gitu. Lalu selain unit airsoft gun, apa aja sih yang harus dibeli, ya kan? Karena memang ini olahraga yang termasuk olahraga ekstrim, ya kan, menggunakan peluru ball bullet namanya BB dengan berbagai varian gramnya, beratnya, ada 0,2, 0,25, sampai sampai 0,4 untuk unit sniper. Jadi semakin berat itu semakin stabil, ya kan, jaraknya, lontarannya lah ya. Tapi ya kalau kena badan juga mungkin lebih sakit gitu. Jadi ya sebisa mungkin lu pakai jaket seperti ini untuk menahan rasa sakit. Lalu yang terpenting adalah kacamata pelindung mata gitu kan. Kalau untuk kepala bisa pakai topi lah kalau lu belum punya. Kalau sepatu tentunya harus pakai sepatu ya, jangan pakai sendal ya kan. Karena kita kan namanya lari, jongkok, berdiri, ngumpet. Kalau lu nggak pakai sepatu yang safety, yang mungkin bisa aja lu ankle ataupun pakai sendal lu sobek, sendal lu nginjek beling segala macam, lah itulah. Jadi ntar lama-lama juga lu ngeliat teman-teman yang ada di lapangan, oh, kita kan jelaskan pakai ini kenapa, pakai itu kenapa, ya kan? Itulah gunanya kita bersosialisasi, mencari tahu wawasan tentang kegiatan airsoft gun. Jadi nggak cuma beli buat gaya-gayaan. Itu udah kalau beli buat gaya-gayaan itu udah salah teman-teman. Gue sangat khawatir banget ya, meskipun gue seorang yang suka mereview unit di toko, itu ngelihat orang-orang yang beli itu ada kekhawatiran tersendiri buat gue. Ini sebenarnya mereka tuh tahu nggak sih? Atau mereka mau tahu nggak sih? Karena beberapa kali gue ngobrol, ada yang mau tahu, ada yang ya bodo amat, ya kan? Ada yang memang udah tahu tapi udahlah gue nggak mau ikut. Nah itu tuh yang gue khawatirin, ya kan. Makanya dengan video ini semoga mereka yang juga subscribe video gue dan ikuti channel ini tergugah hatinya untuk yuk ikut. Apalagi gue sudah sering juga memberikan berbagai kegiatan airsoft gun di luar sana. Betapa asiknya, betapa serunya kalau kita tuh ikut klub, ya kan. Satu lagi juga, kalau main jangan di tempat yang sembarangan, cari tempat-tempat yang sudah resmi, yang sudah memang ditempatkan untuk bermain airsoft gun. Di mana? Nah ini dia, setelah lu udah ikut tim, punya airsoft gun, punya alat pelindungnya, tinggal main di mana, ya kan? Nah main di mana ini, kalau lu ikut tim, sesuatu tim yang sudah punya tempatnya, itu udah enak. Misalnya tim A biasa main di lokasi ini, biasanya itu udah menjadi home base-nya atau markasnya lah. Kita bisa main di sana dengan aman. Nah, mungkin si ketuanya sudah berkoordinasi dengan lingkungan setempat ataupun organisasinya untuk diberikan perlindungan atau diberikan koordinasi lebih lanjut agar tempat itu bisa kalian mainkan. Tapi kadang-kadang kan bosen ya, kadang-kadang bosen main di situ mulu. Nah, itu kadang-kadang kita harus tahu juga nih, kita mau main kemana ya. Kadang-kadang kita main yuk, dari misalnya dari Bogor ke Bandung, atau misalnya ke Jakarta yuk. Nah, itu kan ada, agar kita nggak bosan aja, jadi kita juga berkenalan sama teman-teman lain gitu kan. Itu lama-lama lu pasti akan arahnya ke sana, nggak cuma di home base-nya aja, tapi lu akan keluar nantinya. Kalau lu pengen cari tahu dulu, ya kan, sana lu bikin tim ya, bukan lu ikut tim, bingung mau main di mana nih. Nah, ini pernah gue juga bahas. Misalnya kalau lu mau main di indoor, ya kan, temen di indoor nih, biasanya itu ada di mall, ya kan. Di mall itu misalnya lu bisa bawa istri, bawa anak, ya anak lu bisa main, istri lu bisa nonton, lu bisa main sama teman-teman lu, nembak-tembakan lah ya. Salah satunya ada di Kuningan City, itu di M7 yang ada di Jakarta Selatan ya, Bud ya. Jakarta Pusat ya. Jadi itu di lantai 4. Gitu, di situ ada banyak kegiatannya, ada nembak plat atau nembak target, lalu juga ada kita lawan 5 itu kan, lawan musuh. Dan di situ juga menyewakan unit gel blaster, malah lebih nyaman. Jadi ada lagi nih varian dari kegiatan atau mainan airsoft gun nih. Ada airsoft gun, ada juga gel blaster. Kalau mau tahu gel blaster, silakan cari di Google ataupun lihat video-video kita yang juga membahas tentang gel blaster. Jadi
pelurunya itu dan sistem kerjanya juga beda. Meskipun bentuknya agak mirip dengan airsoft gun, mungkin materialnya lebih ringan ataupun pokoknya beda lah, beda material, beda sistem kerjanya dan juga pelurunya juga beda. Itu lebih apa ya, lebih comfortable, lebih friendly kalau kita main sama orang-orang baru, karena di sana juga membuka rental, bisanya nanti juga kayak semacam paintball kan suka disewakan sama perusahaan-perusahaan, sama orang-orang umum yang cuma pengen nyoba, sama di sana juga begitu, cuma jurinya gel blaster, begitu teman-teman. Lalu yang di indoor juga ada di mana buat Fluid, di indoor di Fluid Village, sama yang punya M7 ya kan. Di situ malah lebih nyaman lagi, ada restorannya ya kan, ada tembak targetnya, juga ada tembak buat, malah di situ lebih dikhususkan untuk anak-anak ya, with family ya, bapak ibu atau keluarga bareng-bareng bisa bermain. Di situ memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk kenyamanan bermain bersama keluarga ya kan. Lalu juga ada di indoor itu ada di Byworks, Mall Bywalk Jakarta Utara, namanya One Strike Arena. Ya kan, di situ juga tempatnya yang gue masih inget itu karpet, bawahnya itu pakai karpet. Jadi emang di situ banyak teman-teman skibi ya? Gue lupa, speed kibi. Jadi buat mereka yang suka main speed kibi, apa itu speed kibi? Silakan cari tahu di Google, karena gue juga pernah gue bahas. Silakan cari tahu juga seperti apa. Yang ada di situ banyak komunitas speed kibi, karena arenanya tuh banyak pakai barikade ban ataupun triplek yang dibuat sedemikian rupa untuk kita bermain jarak pendek lah gitu. Indoor mana lagi? Nah, di indoor ada lagi nih men. Besok itu gue akan ada, ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 Agustus, besok itu juga akan mereview salah satu tempat yang ada di Plaza Klender nih, itu indoor nih. Kita akan lihat. Jadi teman-teman nontonnya yang lengkap, jadi bisa tahu nih. Tuh, lalu di mana lagi ya buat indoor ya buat? Nah, ntar kita kasih lagi kalau gue agak lupa indoor mana lagi. Nah, yang outdoor nih banyak teman-teman. Kalau teman-teman merasa indoor ini kurang greget nih, karena memang kalau di indoor kan terbatas sama luasan dari si arenanya ya. Tapi kalau outdoor kadang-kadang memang luas. Seperti misalnya di Mawas Battlefield yang ada di jantung tuh, itu rumah ban, jadi ban-ban ditumpuk-tumpuk. Kalau teman-teman suka lihat di video-video di luar negeri ya kan, namanya latihan di rumah ban ataupun di video-video di TNI kita latihan rumah ban, nah seperti itu. Kita main di antara ban, nembak-nembak lawan, tapi juga bisa nembak target. Lalu yang kedua ada di mana lagi, Bud? Di Balitro, Bogor. Teman-teman yang tinggal tadi di Mawas itu di daerah Cijantung ya, Jakarta Timur. Istilah di Yonkaf 7. Silakan cek di Google Yonkaf 7. Ya di situ jadi di markas TNI. Lalu yang tadi kedua di Balitro, di daerah Bogor. Itu tempatnya adalah tempat ya seperti apa ya? Seperti kebun raya lah. Semi hutan kota gitu. Jadi kalau teman-teman pengen sejuk-sejuk bisa di situ. Lalu di Caringin. Nah, Caringin ini tempatnya asik teman-teman. Jadi ada hutannya, ada peran kotanya, ada gedung-gedungnya, itu di Caringin. Silakan teman-teman lihat di video gue yang tentang surganya airsoft, fieldnya Asigaru. Nah, itu. Lalu juga ada di PTG di Karawaci, gitu teman-teman. Kalau ada yang tinggal di Karawaci, masuk keluar tol Karawaci itu kan ada UPH. Nah, dekat-dekat situ dah tuh ada PTG. Mana lagi, Bud? Oh, Studio Alam. Nah, Studio Alam itu juga terkenal, tapi sekarang udah nggak ada. Udah dipakai sama urusan yang lain, lebih ke film. Komen. Gue emang agak lupa teman, jadi istri gue di balik kamera suka ngingetin. Jadi teman-teman silakan informasi lagi aja tempat-tempat biasa tempat bermain kali aja buat yang baru mau bermain, di kolom komentar bisa saling ngobrol. Silakan tanya jawab aja. Semoga ada teman-teman yang bantu di mana lagi tempat kita bermain, ya kan? Teman-teman silakan komen di kolom komentar. Teman-teman biasa main di mana, ya kan? Kalaupun memang teman-teman pengen field-nya kita review, field-nya kita datangin untuk kita syuting bersama timnya, baik itu acara internal ataupun acara bersukir bareng, silakan aja informasikan ke kita.
di kolom komentar ataupun bisa di DM di Instagram. Insya Allah kalau memang waktunya tepat, kita coba datangi untuk kita bisa ngobrol-ngobrol ya kan, kita bisa kasih tahu tempat kalian tuh di mana biar teman-teman lain juga tahu ya kan, untuk bisa lebih mengembangkan lah, intinya mengembangkan hobi kita ini bisa kemana aja tuh ada nyaman gitu. Baik, segitu dulu ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan basic yang memang sering ditanyakan berulang-ulang, dan gue juga nggak bosan-bosan untuk ingatin bahwasanya buat teman-teman sekali lagi yang baru bergabung dan baru beli unit airsoft gun, please lu cari tahu tentang peraturan-peraturannya, ikutnya kemana, cara bergabungnya gimana. Cara bergabungnya tadi gue bilang kan tadi, yang penting lu harus mau lah, harus mau ngulik di Google ya kan, harus mengutari tahu kemana-kemananya dan datang ke orang yang tepat. Kalau ngerasa lu dapat jawaban yang ini aneh kok kayaknya nggak yang seperti dijelaskan sama teman-teman ataupun lewat channel ini, itu lu bisa. Jadi jangan nyari sumber apa yang lu pengen tahu tuh jangan satu tempat, lu bisa berpindah. Carilah tempat yang memang sekiranya memang lu nyaman, oh ini bener nih, ya udah gitu kan. Yang terpenting sudah dikasih tahu kisi-kisinya. Jadi hindari untuk lu menjadi seorang freelancer ataupun orang yang masa bodoh nggak mau tahu tentang kegiatan airsoft gun ini, sementara lu punya unitnya. Amit kalau lu sampai kebingungan mau gimana lagi, malah dipamerin di jalan, dibawa-bawa, itu udah salah besar. Karena yang gue tahu, ketika lu kedapatan yang lagu dengan airsoft gun, bukan cuma unitnya yang dipenjarakan, tapi manusianya juga dipenjarakan. Itu yang gue tahu sih. Oke teman-teman, segitu dulu aja. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah informasi, silakan kasih masukan, dibenarkan kata-kata gue, ataupun ditambahkan jika ada yang salah. Tapi kalau memang bener adanya, ya bener aja.